kita membahas mengenai akuntansi pendapatan pada lembaga sektor publik ya. Jadi akuntansi pendapatan pada lembaga sektor publik di sini dasarnya dari PSAP ya. Jadi ini bukan dasar dari ya pribadi penulis gitu ya, tetapi berdasarkan kepada ya standar akuntansi pemerintahan ya, yang namanya PSAP. Tepatnya di PSAP nomor 3 ya. Nah, jadi bagaimana diakuinya pendapatan itu? Jadi semua rekening kas umum negara ya, atau juga rekening kas daerah ya oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran menjadi hak pemerintah ya, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Nah, jadi definisi ini harus kita pahami dulu. Nah, dan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai menambah nilai kekayaan bersih, komisi, rabat, ya, potongan, pendapatan lain, ya dengan nama dan dalam bentuk apapun dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi atau pengadaan barang, dan juga termasuk pendapatan bunga, ya, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya yang merupakan pendapatan daerah ya. Nah, kalau bicara pendapatan nanti kita terbagi dua tuh ya, yaitu ada yang namanya pendapatan di bahwasanya ada 7 kemarin kan dari pos laporan keuangan. Yang pertama adalah LRA ya, di situ ada pendapatan ya kan. Kemudian di laporan operasional juga ada pendapatan, gitu kan. Dari 7 laporan keuangan kemarin, yang pertama itu adalah LRA, laporan realisasi anggaran. Yang kedua itu adalah neraca atau laporan posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga itu ada namanya LO ya, laporan operasi. Nah, jadi laporan operasi pun ada juga pos pendapatan begitu ya. Kemudian laporan arus kas yang keempat. Kemudian juga yang kelima laporan perubahan ekuitas, ya kan. Kemudian SAL, laporan saldo anggaran lebih, dan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 7 itu yang namanya laporan keuangan sektor publik ya, terutama di sektor pemerintahan. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak ada namanya laporan laba rugi ya, adik-adik sekalian. Baik. Berikutnya, nah ada di pendapatan LO. Jadi pendapatan LO ini adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul ya dari aktivitas normal perusahaan satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas ya yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal ya. Nah, jadi di sini pendapatan LO gitu ya. Pendapatan LO ya adik-adik sekalian itu apa ya? Bentar ya. Jadi pendapatan LO itu dari laporan keuangan yang kedua, yang ketiga tadi ya, yaitu dari laporan operasional gitu ya. Nah, jadi hak pemerintah daerah itu atau hak pemerintah pusat ya. Dasar hukumnya PSAP ya, dalam PSAP nomor 12 ya. Tepatnya di paragraf nomor 8 ya. Itu anak definisi dari pendapatan LO ya. Dan klasifikasi kelompok akun keuangan itu dirinci ya kan. Pendapatan itu dirinci berdasarkan pada jenisnya, ya berdasarkan pada objeknya, atau juga berdasarkan pada rincian objek pendapatannya, gitu ya. Dan pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari yang namanya pendapatan asli daerah. Nah, jadi kalau yang namanya pendapatan itu apa aja? Ya berarti ada yang namanya PAD, gitu kan? Kalau pajak daerah masuk ke mana? Kalau ada pajak daerah, misalkan kita mendirikan bangunan, lantas kena yang namanya PBB, gitu kan? Masuk ke mana dia? Ya masuk ke pos PAD, gitu kan? Kemudian kalau makan di restoran, lalu kena pajak restoran 10%, masuk ke mana itu? Ya masuk kepada PAD, ya kan? Kemudian kalau kita parkir, ya kan sepeda motor di jalan, gitu kan? Lantas
kita bayar sama petugas parkir, gitu kan? Nah, petugas parkir itu penerimaan bagi pemerintah daerah masuk ke mana? Itulah masuk namanya ke pos PAD. Berobat ke rumah sakit, ya, berobat ke rumah sakit Firngadi, gitu kan? Kena tarif, ya kan? Setiap kunjungan jumpai dokter, bayar tarif, ya, bayar tarifnya, maka ada tarifnya sebesar Rp15.000 misalnya sekali datang, kan, sekali kunjungan, maka itu masuk ke pos retribusi, ya namanya. Kemudian kalau misalnya apalagi ya, pajak daerah, kemudian apa ya, pajak hotel, gitu kan, nginap di hotel, ya kan ada kena pajak, gitu kan, maka masuk ke mana? Ya masuk ke pos PAD, nah, PAD juga deh ya. Nah itu. Kemudian yang namanya pendapatan itu adalah juga dana perimbangan. Nah kalau dalam bahasa peraturan yang sekarang gitu kan, yaitu berdasarkan pada PP, ya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 ya kan tahun 2019. Maka dana perimbangan ini disebut dengan dana transfer. Nah itu ya. Jadi istilahnya aja beda. Ya, istilahnya beda, tapi itu tetap bagian dari dana perimbangan ya. Nah itu yang masuk kelompok pendapatan ya. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, jadi lain-lain pendapatan daerah yang sah ini juga masuk ke pos pendapatan. Nah, pendapatan daerah. Misalnya apa itu lain-lain pendapatan daerah yang sah? Ya, misalnya apa? Ada bisa memberikan contoh? Ya, misalkan sewa gor gitu kan, sewa aula, ya kan, atau dapat pemerintah daerah dapat penyertaan modal, dapat dividen ya kan dari penyertaan modal di bank BUMD. Pemerintah provinsi punya saham di Bank Sumut misalnya kan. Bank Sumut membagikan dividen kepada provinsi. Maka itu adalah pendapatan ya. Berarti masuk ke pos pendapatan yang namanya lain-lain pendapatan daerah yang sah ya. Nah, itu kelompoknya pendapatan ya. Silakan ya kalau mau kita bertanya, dipersilakan adik-adik ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Ya. Nah, inilah ya kelompoknya pendapatan itu. Jadi ada pendapatan pajak daerah, ya ada kalau sekarang itu namanya pajak pertambahan nilai masuk ke pemerintah pusat ya, jadi bukan pemerintah daerah. Nah ini kelompok pendapatan pemerintah pusat ya. Jadi pusat itu mendapatkan yang namanya pajak penghasilan (PPH), ya kan. Kemudian pajak pertambahan nilai (PPN). Nah itu setornya ke pusat ya. Kemudian PPNBM, nah itu masuk ke pusat ya. Yang diserahkan ke daerah apa sekarang? PBB, ya. Nah itu PBB udah penerimaan daerah ya, bukan lagi pemerintah pusat ya. BPHTB ya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Masuk ke mana itu? Masuk ke pos pajak daerah ya, bukan pemerintah pusat lagi. Nah itu. Kemudian pendapatan cukai. Nah itu pendapatan pusat ya, pemerintah pusat di Jakarta ya. Dia masuk ya, masuk ke pos pendapatan pusat ya. Pajak ekspor. Nah, masuk pendapatan pusat ya. Pendapatan pajak lainnya masuk juga ke pusat. Nah, itu namanya total pendapatan bagi pemerintah pusat ya. Nah, itu. Jadi udah tahu ya, membedakan mana pendapatan pusat dan mana pendapatan daerah ya. Jadi sekalian. Nah, sedangkan yang bukan pajak apa aja? Ya, misalnya pendapatan sumber daya alam gitu kan. Misalkan ada eksplorasi gas ya, eksplorasi minyak bumi gitu kan. Maka masuk ke pendapatan itu ya. Kemudian ada pendapatan negara atas laba. Nah, juga masuk itu ya. Kemudian pendapatan negara bukan pajak juga masuk ya. Nah, itu. Ada juga pendapatan hibah ya kan, ada hibah. Nah, jadi misalkan dihibahkan ya satu buah traktor nilainya harganya 1 miliar, maka pendapatan hibah. Nah, itu juga ya. Nah, kalau provinsi apa saja penerimaannya? Mungkin melihat ya, Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Bapak Edi Rahmayadi, ya kan? Nah itu ada mereka mengelola pendapatan. Nah seperti apa? Pajak daerah provinsi. Nah, jadi pajak daerah provinsi ada di provinsi, ada di kabupaten. Kira-kira siapa yang bisa membedakan yang namanya pajak daerah di provinsi apa, kemudian pajak daerah yang di kabupaten itu apa?
atau di Tempo. Misalnya pajak air bawah tanah, nah itu provinsi. Ya, pajak air permukaan itu provinsi. Atau misalnya apa ya, timbangan, ya kan, tera ulang, kan. Jadi ada pom bensin, lalu itu ada tera ulangnya, kan. Itu hak siapa? Hak provinsi, ya, bukan hak kabupaten, ya, bukan hak pemerintah kota, ya. Nah itu ya, adik-adik sekalian, ya. Ya, kemudian juga ada retribusi daerah. Ya, misalkan kita berobat ke rumah sakit haji, gitu kan. Nah, masuk ke mana itu? Nah, itu masuk ke pos retribusi daerah provinsi, ya kan? Karena itu adalah BLU, ya kan, Badan Layanan Umum Daerah, yang namanya rumah sakit haji, misalnya, ya. Kemudian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, itu masuk ke pos pendapatan pajak, ya. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah masuk ke pos pajak juga, ya. Nah, sekarang tiap-tiap daerah itu PAD-nya nggak banyak memang, tapi bisa berjalan pemerintahan. Karena apa? Ya karena ada dana transfer, ya. Ya ada namanya dana perimbangan, istilah lamanya, ya kan. Didanai dari apa? Ya didanai dari ada dana bagi hasil, ya. Baik itu dana bagi hasil pajak atau juga dana bagi hasil bukan pajak, ya. Itu. Ada namanya DAU. Nah, itu dari pusat itu DAU, ya, bukan dari daerah. Dana alokasi umum. Kemudian ada dana alokasi khusus, DA. Nah, itu juga dari pemerintah pusat, ya. Jadi itulah dana pemerintah pusat. Jadi kalau kita hitung angkanya, kira-kira penerimaan yang terbesar dari mana? Ya kalau di pemerintah kota atau juga pemerintah kabupaten, dana yang terbesar itu masih dari pusat, ya. Dari kemandiriannya rendah, ya. Yang dari pusat itu. Misalnya kita parkir, ya, di Medan. Pajak seluruh pajak yang ada di Medan itu dikutip, misalnya berapa penerimaan Medan, ya PAD-nya hanya 30% dari total pendapatan, kan. Artinya apa? 70% itu masih pemerintah pusat. Nah itu. Nah silakan adik-adik kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan. Cukup jelas, ya. Baik. Nah ini pemerintah pusat lagi yang berasal dari pemerintah pusat yang lainnya, dana otsus, ya kan. Dana otsus itu hanya ada di 3 provinsi. Apa itu? Provinsi Aceh, kemudian Provinsi Papua Barat, kemudian Provinsi Papua Indo. Nah, jadi ada 3, ya, yang namanya dana otonomi khusus, ya. Kemudian dana penyesuaian lainnya, ya. Jadi itulah yang namanya total pendapatan. Oke. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah seperti pendapatan hibah, ya kan, pendapatan dana darurat, ya, pendapatan lainnya. Nah, itu semuanya adalah lain-lain pendapatan yang sah, ya. Jadi cukup jelas, ya, membedakan pendapatan ini, ya kan, di baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, ya. Ada masing-masing pendapatannya, ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan kalau ada yang mau diskusi, adik-adik sekalian. Cukup jelas, ya? Baik. Nah, untuk pemerintah kota seperti inilah dia. Jadi pajak daerah, retribusi daerah, hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, lain-lain PAD yang sah, itulah pendapatan daerah namanya PAD. Jadi PAD itu nggak ada di pusat, ya, nggak ada di pusat, hanya ada di daerah. Di daerah itu di mana? Di pemerintah provinsi ada, di pemerintah kabupaten ada, di pemerintah kota itu ada, ya, yang namanya PAD, ya, pendapatan asli daerah. Nah, sedangkan dana transfer, nah itu pendapatan, ya, itulah DBH namanya, DBH pajak, DBH bukan pajak. DAU, ya, dana alokasi umum, ya kan. Kemudian DA, dana alokasi khusus. Total ditotalkan dia, ya. PAD ditambah dengan pendapatan transfer itulah total pendapatan, ya. Total pendapatan jawabnya, ya. Jadi nanti kalau ada ujian saya tanya kan, apa itu total pendapatan? Bagaimana menghitungnya? Bisa, ya? Ya, bisa, ya. Yang mana pendapatan pemerintah daerah? Medan misalnya. Mana yang merupakan pendapatan daerah pusat misalnya. Bisa, ya? Oke. Ya. Nah, kemudian lain-lain pendapatan yang sah itu inilah, ya, hibah,
dana darurat, dana lainnya ya. Oke. Jadi secara umum pendapatan diakui ketika diperoleh, gitu ya. Jadi diperoleh di sini yaitu ketika entitas menyelesaikan secara substansi apa yang menjadi kewajibannya ya. Jadi penyelesaian kewajiban inilah yang menjadi pendapatan ya ketika seluruh proses selesai ya. Jadi sudah direalisasikan atau dapat direalisasikan ketika haknya atau ditagih ya piutang ya, yang sudah diterima atas penyerahan barang dan jasa ketika jumlah hak atau juga tagih piutang sudah ditentukan. Jadi sudah direalisasikan, itulah artinya sudah diperoleh dan sudah direalisasikan. Ya. Jadi ada yang namanya realize dan ada yang namanya earn. Pendapatan akan diperoleh. Ya, jadi kalau pendapatan akan diperoleh masih piutang ya kan. Tapi ketika sudah direalisasikan sudah masuk ya, sudah ditransfer. Nah, kira-kira demikian ya, adik-adik sekalian. Jadi mengakui pendapatan ketika pendapatan itu diterima di rekening yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah ya. Jadi diatur dalam PSAP yang berlaku sampai sekarang itu. Ya, PSAP nomor 3 ya. Jadi pendapatan di PPKD diakui ketika saat diterima rekening kas umum daerah ya. Dan pendapatan diakui pada saat diterima oleh bendahara penerimaan ya untuk seluruh transaksi SKPD ya. Kalau sekarang namanya OPD, ya organisasi pemerintah daerah. Nah, itu ya adik-adik sekalian. Nah, jadi pendapatan LO. Nah, ini kan pendapatan LO itu kan ada di apa ya? Laporan operasional. Nah, jadi laporan operasional timbul pada hak diakui hak atas pendapatannya dan pendapatan direalisasi yaitu ketika aliran masuk sumber daya ekonomi. Nah, itu ya. Dan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto ya dan tidak mencatat jumlah neto ya. Nah, jadi bruto itu kotornya. Jadi bukan yang netonya, artinya sudah dikurangi upah pungut ya, sudah dikurangi biaya operasional. Nah, jadi azasnya adalah azas bruto ya, diakui. Berapa total pendapatan? Itu yang diakui sebagai pendapatan, bukan azas neto ya. Jadi beda kan? Beda ya antara neto dengan bruto ya, adik-adik sekalian ya. Nanti videonya boleh diulang kembali ya. Nah, kecuali besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bersifat variabel terhadap pendapatan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai ya. Nah, kalau BLU bagaimana? Nah, kalau BLU pendapatan diakui mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU itu. BLU itu seperti apa? Contohnya, seperti rumah sakit, ya misalnya itu ya rumah sakit umum daerah RSUD. Apakah RSUD apa gitu kan? RSUD Tirngadi ya dan sebagainya. Itulah namanya BLU ya, Badan Layanan Umum. Jadi ada aturannya sendiri ya mereka, LPLU. Jika terjadi pengembalian koreksi pendapatan, baik untuk pendapatan tahun berjalan maupun pendapatan tahun sebelumnya, apabila menggunakan basis aktual, maka pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya akan menjadi pengurang ya, penambah ekuitas ya. Nah, jadi ini untuk kita memperjelas ya bagaimana memahami kalau ada pengembalian pendapatannya. Jadi pengembalian pendapatannya ini diakui pada saat tahun anggaran dan juga dia untuk tahun sebelum tahun anggaran ya. Nah, jadi inilah contohnya bagaimana LRA itu ya. Berapa anggaran yang dianggarkan, ya, berapa yang direalisasi, kemudian berapa selisihnya. Jadi terlihat yang dianggarkan 800, tapi realisasinya 900, berarti apa? Surplus ya. Retribusi, ya kan dianggarkan 400 juta, gitu kan. Tapi realisasi 450, berarti surplus, surplus retribusi, gitu kan. Jadi ada istilah surplus pajak, surplus retribusi. Nah, kalau misalkan dianggarkan 200, ya kan, dianggarkan 200, tapi realisasinya 150, berarti apa? Tidak tercapai yang dianggarkan realisasinya. Misal, kekayaan daerah yang dipisahkan itu tadi ya, dianggarkan 200, tapi realisasinya 150, berarti defisit, ya, berarti tidak tercapai. Namanya 50 juta. Oke. Nah, itulah penjelasannya ya.
Dan kemudian kita lihat ya saldo normal pendapatan itu letaknya di mana. Jadi saldo normal pendapatan baik kas maupun juga accrual itu adalah di sisi kredit ya. Sama kalau kita di catatan akuntansi yang normal gitu ya, itu juga pendapatan itu di kredit ya, saldo normalnya. Nah, itu ya. Dan pencatatan akuntansi untuk pendapatan berawal dari hak atas pendapatan itu muncul ya. Belum diterima pun juga sudah diakui pendapatan. Nah, itu. Nah, ini jadi ketika belum diakui, sudah ditetapkan surat ketetapan retribusi, misalkan restoran, kan? Targetnya satu bulan itu adalah 100 juta pajaknya, kan? Maka di jurnal piutang di debit, piutang restoran, piutang dan kreditnya pendapatan pada restoran A, misalnya, kan? Maka itu di LO ya sudah diakui. Tapi kalau di LRA tidak di jurnal, nah itu. Jadi ini kosong ya, tidak ada jurnal, sedangkan di LO ada jurnalnya ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya, boleh kita diskusi, silakan. Nah, pada saat kas diterima dari setoran itu, diterimalah kan, nah, maka dampaknya kemana ke LO? Dampaknya ke LO di debit kas ya, di bendahara penerimaan, dan di kreditnya apa? Piutang, maka piutangnya berkurang ya. Tapi kalau di LRA, di jurnalnya adalah silpanya berkurang, ya kan? Karena jadi uang kas kan, maka silpanya di debit, kreditnya pendapatan. Nah itu bedanya pencatatan pada saat di LO dan di LRA ya. Jadi kalian. Ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Nah berikutnya pendapatan yang diterima kemudian disetor kepada kas daerah atau bendahara penerimaan. Diwajibkan menyetorkan hasil pendapatan daerah melalui jangka waktu paling lambat 1 hari kerja ya setelah uang diterima. Jadi harus dicatat ya. Catatnya rekening kas Pemda di debit, kreditnya kas bendahara. Jadi kas bendahara itu kosong ya. Masuk ke rekening kas Pemda. Nah, ya. Nah, ini namanya surat tanda setoran STS. Ya kan? Jadi ini dalam siklus pendapatan di Pemda, STS ini ya banyak dihasilkan ya. Sekarang sudah computerized semuanya ya. Nah, inilah jurnalnya pada saat ditetapkan maka piutangnya. Ya kan pada saat menerima setoran maka diterima kas. Nah, itu aja bedanya. Jadi pada saat piutang ya, pada saat penerimaan kas di debit ya. Piutangnya berkurang, letaknya di kredit ya, adik-adik sekalian ya. Nah, kemudian jurnal di SKPD pada saat bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan pajak ke bendahara umum daerah BUD, maka untuk keperluan penyusunan LO maupun juga LRA ya, maka di LO-nya, di laporan operasionalnya yang sebagai basis akrual dicatat rekening kas Pemda ya, di debit kreditnya kas bendahara. Kalau di laporan LRA-nya tidak ada dicatat ya. Nah, itu. Selanjutnya adalah jurnal pada saat BUD menerima setoran pendapatan pajak hotel. Nah, itu akan dicatat di LO, ya kas di debit, kreditnya rekening Pemda. Nah, itu. Pada saat menerima setoran ya. Nah, itu. Nah, itulah ya. Baiklah, saya kira itu saja dan nantinya adik-adik bisa baca ya. Bahannya ini nantinya saya berikan melalui kolom chat ya. Itu saja, selamat siang. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, selamat siang. Salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Siap, Pak. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Makasih ya, Pak.